Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Safira. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan tentang perkembangan janin pada usia 0 sampai 4 minggu. Nah, sebelum tonton video aku, jangan lupa ya buat subscribe channel aku supaya channel aku bisa lebih berkembang, oke? Teman-teman, jadi aku mau menjelaskan perkembangan janin dari usia 0 sampai 4 minggu. Nah, untuk pada tahap ini di mana terjadi pembuahan, yaitu sel telur dibuahi oleh sperma dan kemudian sel telur yang telah dibuahi tersebut akan berkembang menjadi embrio dan memiliki 3 buah lapisan, dan di mana 3 buah lapisan tersebut nantinya akan menjadi bakal tubuh organ pada bayi. Jadi pada tahap ini janin baru berukuran 2 mm atau seperti biji bayam. Jadi ukurannya masih benar-benar kecil ya teman-teman, masih berbentuk embrio. Perubahan pada tubuh pada saat minggu keempat di mana embrio akan melekat pada rahim. Hal ini disebut juga dengan implantasi atau penanaman. Kemudian bakal janin juga akan memproduksi hormon HCG, di mana hormon HCG ini berfungsi untuk menjaga dinding rahim dan kemudian memberikan sinyal kepada indung telur untuk berhenti melepaskan sel telur setiap bulannya, sehingga teman-teman tidak mengalami menstruasi atau menstruasi teman-teman nanti akan berhenti. Lalu pada minggu keempat ini juga teman-teman sudah bisa melakukan tes uji kehamilan, di mana kadar hormon HCG sudah bisa terdeteksi dengan alat tes kehamilan. Akan tetapi pada di usia 4 minggu ini teman-teman juga bisa merasakan gejala seperti menstruasi, yaitu kram perut, kemudian payudara yang nyeri, kemudian pusing, dan gejala-gejala seperti menstruasi. Jadi kadang teman-teman nggak sadar kalau yang lagi telat itu nggak sadar kalau sedang hamil. Jadi dianggapnya ini hanya gejala menstruasi karena memang gejalanya itu hampir-hampir mirip dengan menstruasi. Kemudian apa sih yang harus diperhatikan saat kehamilan memasuki usia 4 minggu, dan apa aja gejala yang dirasakan oleh teman-teman saat perkembangan janin berusia 0 sampai 4 minggu. Nah, untuk gejala-gejala yang dirasakan pada hamil 4 minggu antara lain yaitu tandanya bercak darah atau flek ya teman-teman. Pasti teman-teman yang telat haid atau sudah melakukan tes kehamilan hasil positif pasti memiliki tanda-tanda yaitu flek atau bercak darah. Nah, kemudian juga mengalami yang namanya sensitif terhadap bau karena hormon estrogen sangat pesat, sehingga ibu-ibu yang sedang hamil atau kita yang sedang hamil akan kewalahan pada masa awal kehamilan ini. Kemudian akan merasakan pembengkakan payudara yang teramat sakit, teramat nyeri ya teman-teman, melebihi saat menstruasi. Kemudian akan mengalami juga teman-teman kelelahan karena hormon progesteron di sini meningkat juga, dan sering buang air kecil karena kandung kemih itu udah mulai ketekan, jadi teman-teman biasanya sering buang air kecil. Lalu mengalami morning sickness dan mual muntah sehingga membuat teman-teman kehilangan nafsu makan. Nah, kemudian apa aja yang harus kita lakukan pada saat usia kandungan 4 minggu untuk menjaga kehamilan ini tetap sehat dan normal? Teman-teman diusahakan harus banyak beristirahat, menghindari pekerjaan yang bikin capek itu harus dijauhin, karena emang kan ini awal-awal kehamilan ya teman-teman, jadi harus benar-benar hati-hati, apalagi teman-teman yang kehamilan ini merupakan kehamilan yang pertama. Kemudian hindari rokok dan hindari minum kafein dan alkohol, menjaga asupan nutrisi dan makanan sehingga perkembangan janin bisa
bisa sehat ya teman-teman. Hindari hal kegiatan-kegiatan yang berat, jadi untuk kayak mengangkat beban, mengangkat segala macam yang kemudian itu akan membahayakan kandungan teman-teman. Jadi untuk perkembangan janin pada tahap ini itu masih proses penanaman ya teman-teman, embrio, jadi benar-benar masih kecil banget. Nah teman-teman, jadi tadi penjelasan aku tentang perkembangan janin di usia 0 sampai 4 minggu. Jadi buat teman-teman dijaga kehamilannya ya, yang teman-teman yang sudah dinyatakan positif harus dijaga kehamilannya sampai saat nanti waktunya melahirkan. Jadi harus benar-benar, apalagi jika kehamilan tersebut kehamilan yang pertama. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton. Semoga video aku ini bermanfaat. Jangan lupa buat tonton video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.